Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ada yang udah tahu kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Namun sebelum mulai belajar, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pembelajaran IPA MISD dengan dosen pengampu Bapak Ajodian Yusanika MPD. Perkenalkan, nama saya Mentari Aulia Rahma. Saya Kalimatu Anissa. Saya Widayanti. Saya Indah Putri Arianti. Saya Sri Gusantini. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul Perkembangbiakan Hewan. Selamat menyaksikan. Perkembangbiakan pada hewan. Tahukah kalian perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan juga vegetatif? Baiklah, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovivipar. Ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur pada umumnya harus dierami induknya hingga menetas. Baiklah, selanjutnya ada contoh dari hewan ovipar. Yang pertama ada burung. Burung termasuk hewan ovipar karena cara berkembang biaknya adalah bertelur. Selanjutnya ada ayam. Ayam juga berkembang biak dengan cara bertelur sehingga disebut dengan hewan ovipar. Selanjutnya sama seperti burung dan juga ayam, walaupun bukan unggas, ular juga termasuk hewan ovipar karena berkembang biak dengan cara bertelur. Untuk yang selanjutnya ada vivipar. Vivipar ini adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pada umumnya hewan vivipar ini termasuk dengan hewan mamalia. Kemudian adalah contoh dari hewan vivipar. Yang pertama adalah sapi. Seperti yang kita tahu, sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang selanjutnya ada monyet. Monyet juga termasuk hewan mamalia atau vivipar karena monyet berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya ada ovivipar. Tahukah kalian, ovivipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di dalam tubuh dan menetas di dalam tubuh juga, kemudian mengeluarkan individu baru dengan cara melahirkan. Hewan-hewan ini memang sangat spesial dan sangat jarang ditemui di mana-mana. Selanjutnya adalah contoh dari hewan ovivipar. Yang pertama ada kadal. Kadal termasuk dalam hewan ovivipar karena cara berkembang biaknya sangat unik. Yang selanjutnya ada ikan hiu. Sama seperti kadal, ikan hiu juga mengalami perkembangbiakan yang unik. Selanjutnya ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Secara vegetatif, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada membelah diri, selanjutnya ada bertunas, dan yang ketiga ada fragmentasi. Baiklah, yang pertama ada membelah diri. Membelah diri adalah cara perkembangbiakan hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel satu. Contoh dari hewan yang membelah diri. Yang pertama ada amuba proteus. Amuba adalah organisme bersel satu yang hidupnya di air tawar, yang mampu membelah tubuhnya menjadi dua bagian sama besar untuk berkembang biak. Kemudian contoh yang kedua ada Paramecium caudatum. Paramecium ini adalah hewan bersel satu yang berbentuk seperti sandal yang hidupnya di air. Yang kedua ada bertunas. Bertunas adalah cara berkembang biak hewan pada saat organisme baru tumbuh. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya sehingga menjadi organisme baru. Kemudian contoh dari hewan bertunas adalah Hydra vulgaris. Hydra adalah hewan air tawar yang berbentuk tabung. Tunasnya tumbuh di bagian tubuh induk sebelum menjadi individu baru. Nah, kita lanjut ke fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan hewan yang berasal dari potongan-potongan tubuh hewan itu sendiri atau dari pemutusan tubuh bagian hewan. Contoh hewan yang berfragmentasi adalah planaria. Planaria adalah cacing pipih yang hidup di air tawar.
Nah teman-teman, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan juga vegetatif. Generatif dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan avivipar. Kemudian ada perkembangbiakan secara vegetatif. Sama seperti generatif, perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada membelah diri, yang kedua ada bertunas, dan yang ketiga ada fragmentasi. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.